Selamat pagi semuanya, kita bertemu lagi ya untuk kelas SSI untuk sesi dengan industri. Silakan teman-teman, kita akan mulai 5 menit ke depan. Tolong mempersiapkan sekali lagi untuk menamakan atau untuk merename namanya jika belum dengan format NIM underscore nama underscore uh, NIM underscore nama. Terus bagi yang teman-teman sekelompoknya mungkin belum hadir, teman-teman boleh mengajak supaya tentunya bisa mengikuti bersama ya. Nah, sesi hari ini kita dengan pemodelan data ya, tapi dengan bicara kita lebih ke klasifikasi dengan Python. Dan narasumber kita pagi ini adalah Ibu Masih Prima Reza. Um, Beliau adalah, ini saya baca ini data scientist ya. Jadi termasuk juga data scientist mentor. Sudah tentunya sangat berpengalaman dalam materi bidang atau materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kemudian teman-teman, nanti kita tunggu 3 menit lagi. Mulai, silakan ya teman-teman boleh ajak lagi teman yang lain, terutama teman-teman yang satu kelompok ya. Nah, selanjutnya juga yang bukan untuk kelas SSI, yang untuk dapat SAT point, jangan lupa juga tetap ya NIM underscore syarat lain yang diperlukan untuk kelas. Siapkan di grup ya, ini yang kita tunggu 2 menit lagi. Silakan juga teman-teman bisa menyertai kami. Kalau bisa kontak tidak pakai avatar ya. Jadi, boleh hilangkan avatarnya. Konstantin boleh hilangin avatarnya. Ada kamu kiri aja. Coba akan boleh formatnya Alvin NIM underscore nama ya, bukan nama baru. Dirubah jadi NIM underscore nama. Terus untuk Michelle ini belum ada NIM-nya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, formatnya adalah NIM underscore nama. Untuk Michelle belum ada. Aditya juga tolong segera diubah. Jangan sampai tujuan apapun Anda ada di kelas ini tidak tercapai gara-gara formattingnya salah. Jadi NIM underscore nama Alvin Wedo, Aditya Wedo ya. Aditya boleh diganti jadi NIM underscore. Waktunya sudah yang saya sampaikan. Silakan bisa untuk memulainya. Mari sama-sama teman-teman kita ikutin karena ini juga udah sesi yang cukup sulit ya. Teman-teman di dalam modelan data kita menggunakan Python ya. Oke, untuk waktunya silakan Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Jurike. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sebentar. Baik Bu, silakan. Baik, screen saya sudah terlihat.
Sudah. Baik, terima kasih, selamat pagi teman-teman. Terima kasih banyak kepada Bu Jurika yang memberikan saya kesempatan ya untuk menjadi narasumber di kelas pemodelan data. Dan sesuai dengan temanya, materi yang akan saya sampaikan di pagi hari ini adalah classification with Python. Jadi mungkin nanti saya akan sharing, mmm, use case seperti apa yang biasanya saya selesaikan menggunakan metode classification, dan mungkin nanti akan saya tunjukkan juga gitu code-nya seperti apa biasanya. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mazi Primareza, biasa dipanggil Mazi, dan saya adalah seorang data dan AI practitioner dengan pengalaman lebih dari 5 tahun. Gitu. Sebenarnya kalau untuk title role formalnya itu lebih ke data scientist ya teman-teman. Cuman akhir-akhir ini data scientist juga dituntut untuk menjadi AI engineer, bikin chatbot, agentic AI, LLM segala macam gitu. Jadi saya mengklaim saya juga AI practitioner gitu. Oke, sebelum saya sekarang bekerja di sebuah multinational consulting company yang namanya Artifact. Dia sebenarnya dia company baru ya di Indonesia hitungannya, mungkin baru 2 tahun ke belakang gitu. Dan dia headquarternya atau pusatnya itu di Europe, di Prancis. Dan saya bekerja di Artifact sebagai senior data scientist. Sebelumnya saya sempat berkuliah juga di ITB, jurusan matematika. Jadi mungkin agak berbeda nih dengan teman-teman di sini. Kalau nggak salah teman-teman di sini jurusannya relate ke computer science ya, IT. Cuman saya dulu memulai karir saya dengan jurusan matematika gitu. Kebanyakan proyek-proyek yang saya kerjakan itu berkaitan dengan predictive machine learning dan LLM integration. Jadi relate ke agentic AI, chatbot segala macam. Nah, industrinya beragam karena saya punya udah lebih dari 2 tahun ya bekerja di consulting. Jadi berbagai macam industri udah saya cicipin mulai dari finance, mining, digital media, luxury goods dan lain-lain. Oke. Terus di Artifact, saya juga berkesempatan karena itu adalah multinational consulting company. Jadi saya berkesempatan untuk bekerja sama dengan beberapa klien di luar Indonesia. Itu yang mungkin kalau saya sebutkan teman-teman kenal nih gitu. Dan proyeknya tetap relate dengan predictive machine learning. Jadi classification juga ada, nanti akan saya ceritakan seperti apa proyeknya yang berkaitan dengan classification. Nah, sebelumnya saya bekerja di lokal consulting company sebagai technical consultant data dan AI. Jadi di sini lebih ke LLM-nya, agentic AI segala macam untuk build AI powered chatbot ya di berbagai macam sektor. Terus sebelumnya lagi saya bekerja sebagai data scientist di OTT company, di streaming service company, yang mungkin salah satu streaming service company terbesar di Indonesia. Di sini saya membangun recommendation system. Saya yakin teman-teman juga kenal dengan apa itu recommendation system. Jadi recommendation system kalau kalian buka YouTube atau Netflix atau video gitu, terus ngelihat di homepage banyak sekali rekomendasi video, film yang bisa ditonton. Nah, di balik itu ada algoritma machine learning-nya tuh, gitu. Dan mungkin kalau teman-teman buka video, lagi nonton film gitu, di sebelahnya ada rekomendasi, mungkin itu ada sisa-sisa karya saya gitu ya, selama bekerja di sini. Nah, selain bekerja sebagai profesional, saya juga suka sekali mengambil pekerjaan sampingan sebagai mentor. Saat ini saya lagi aktif di program-program Active 8. Jadi kalau teman-teman pernah mengikuti program Active 8 dan bertemu saya, halo, kita bertemu lagi gitu. Dan sebelumnya juga saya pernah menjadi mentor di Samsung Innovation Campus. Kalau ada yang pernah mengikuti kompetisinya ya, gitu. Jadi di kompetisi tersebut ada sesi mentoringnya dan saya adalah salah satu mentor di program tersebut. Terus selain itu saya juga pernah diundang oleh teman-teman mahasiswa dari ITB dan UI untuk menjadi mentor di acara kompetisi mereka, Arkavidia dan Kompes UI. Oke, sekian dari saya. Salam kenal teman-teman. Dan untuk
sesi pagi ini apa yang akan kita cover, apa yang akan kita diskusikan itu kurang lebih kita akan ngomongin tentang machine learning dengan Python, kita akan ngomongin data preparation dengan Python, terus kita akan ngomongin classification, dan kita akan belajar model evaluation gitu. Next, kita mulai dari yang paling basic dulu, apa itu machine learning, meskipun aku yakin teman-teman di sini udah paham ya apa itu machine learning. Tapi intinya machine learning itu teknik di mana komputer belajar dari data yang tersedia, di mana kita tuh nggak perlu lagi ngoding secara eksplisit. Kita tinggal kasih aja datanya dan kita kasih contoh outputnya mau seperti apa. Nanti mesin itu sendiri yang akan belajar, oh kayaknya bisa deh programnya dibuat seperti ini. Gitu. Ini ya bedanya traditional programming dengan machine learning. Kalau traditional programming kita input data dan kita udah sediakan programnya. Jadi kita coding secara eksplisit. Kalau datanya seperti ini, logiknya seperti ini. Kalau datanya seperti ini, logiknya seperti ini. Dan outputnya mengikuti dengan logik yang sudah kita berikan. Itu traditional programming. Nah, machine learning ini agak berbeda. Jadi datanya udah ada, outputnya udah ada, tapi logiknya kita serahkanlah kepada mesin yang mikir gitu. Kita nggak tahu, kita nggak usah mikirin. Karena kita nggak tahu sebenarnya logiknya itu mau dibangun kayak apa. Kita cuma tahu input dan outputnya seperti apa. Itulah machine learning gitu. Dan kalau kita ngomongin agak jauh sedikit ya, agak ke belakang dikit itu machine learning itu part of artificial intelligence. Jadi AI zaman dulu tuh pertama kali diintroduce di tahun 1950-an ya. AI zaman dulu itu seperti apa? Aku nggak tahu. Teman-teman di sini apakah belajar optimization algorithm? Tapi kalau aku dulu di matematika itu sempat belajar optimization algorithm kayak genetics algorithm, swarm optimization algorithm. Skripsi aku juga dulu tentang optimization algorithm namanya ASOA Adaptive Spiral Optimization Algorithm gitu. Nah, ini adalah artificial intelligence zaman dulu sebelum adanya machine learning. Gitu. Setelah adanya machine learning dan kalau teman-teman pernah membedah isi dalam machine learning gitu ya, di dalamnya juga ada optimization algorithm gitu. Ke depan jadi machine learning itu dia di mana mesin bisa belajar tapi masih secara sederhana. Terus muncullah deep learning, di mana ini lebih kompleks lagi. Di mana dia layernya banyak sekali, layer berpikir ya. Dia mengikuti cara kerja otak manusia. Karena deep learning ini udah sangat canggih, muncullah generative AI yang kita kenal sekarang. Kayak kalau kita ngomongin AI, yang ada di otak orang-orang awam itu adalah generative AI ya. ChatGPT, Gemini, Cloud, DeepSeek, dan lain-lain. Gitu. Oke. Nah, kenapa sih kita pakai Python untuk machine learning? Jadi zaman dulu banget, kalau teman-teman pernah ngambil course-nya Andrew Ng di platformnya dia, itu di tahun dia bikin course itu di tahun 2014 kalau nggak salah. Di tahun 2014 kita belajar machine learning itu belum pakai Python, kita pakai MATLAB. Biasanya anak matematika yang pakai MATLAB ya. Jadi saya diuntungkan waktu itu karena udah fluent sekali dengan bahasa MATLAB. Sehari-harinya pakai MATLAB. Gitu. Jadi saya belajar waktu itu otodidak belajar machine learning lewat video-videonya Andrew. Waktu itu pakai MATLAB karena belum orang-orang belum populer Python. Cuma sekarang kayak mulai tahun berapa ya? Saya juga kurang paham tapi mungkin mendekati 2016 ke sana ya, 2016 sampai sekarang itu Python mulai diintroduce untuk mengolah data menggunakan machine learning sehingga popularitinya sampai dengan sekarang gitu. Karena dia populer, jadi komunitasnya sangat aktif ya. Jadi kalau ada bug segala macam aman lah gitu karena komunitasnya aktif bisa nanya ke mana-mana. Selain itu dia juga sintaks yang simple jadi beginner friendly sekali. Sintaksnya bisa dibaca oleh manusia pada umumnya gitu ya, karena dia high level programming language. Dia sengaja didesain untuk easy to read. Selain itu rich libraries dan frameworks. Di sini yang paling penting karena kalau kita ngomongin machine learning di Python banyak banget teman-teman juga pasti udah tahu ada scikit-learn yang ya model machine learning ada di situ semua lah tinggal pilih gitu mau pakai yang mana. Terus kalau mau ke AI-an ada LangChain, LangGraph,
Kita tinggal build aja pakai Python gitu kan. Enak lah. Dan Python enaknya juga dia selain fokus di machine learning, dia juga kita bisa ngembangin web development, back end, front end bisa kita lakukan di Python gitu. Sehingga ya udah orang-orang belajar Python aja dan udah bisa menguasai semua hal. Machine learning bisa, data analisis bisa, web development bisa, terus apa lagi? Back end engineering bisa juga ya. Selain itu dia juga multi platform compatibility. Jadi kalau kalian lagi kerja kelompok gitu, satunya pakai macOS, satunya pakai Windows, satunya pakai Linux mungkin. Nah, itu nggak masalah sama sekali karena Python itu dia bisa cross platform. Jadi semua, jadi di transfer code-nya ke platform lain juga aman, nggak masalah gitu. Dan Python ini fun fact-nya digunakan di industri secara worldwide gitu. Kebanyakan sih di software dan teknologi. Dan kalau ngomongin data scientist, ngomongin AI, itu kebanyakan orang-orangnya pasti pakai Python. Gitu. Meskipun kalau data analisis, machine learning, itu ada programming language lain yang support ya, yaitu R. Tapi setahu aku di industri jarang banget yang pakai R. Gitu. Jadi lebih baik kita fokus ke Python aja. Nah, Python juga salah satu programming language yang paling populer nih. Yang populer pertama tentu aja JavaScript, karena itu kayak widely used by everyone deh. Terus yang kedua Python gitu. Nah, balik lagi ke machine learning nih. Kalau kita ngomongin machine learning, banyak banget apanya ya, banyak banget jenis-jenisnya gitu ya. Ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada reinforcement learning. Kalau supervised learning kebagi lagi nih jadi klasifikasi dan regresi. Kalau di unsupervised learning clustering, yang mana kayak aku nggak perlu jelasin definisinya ya, karena aku yakin ya teman-teman udah familiar lah sama apa itu supervised learning, apa itu unsupervised learning, apa itu reinforcement learning gitu. Cuma yang biasa dipakai aku sebagai data scientist itu di supervised learning masih kepake biasanya ada classification, regression. Unsupervised learning biasanya paling sering untuk mengelompokkan customer. Biasanya kalau di marketing itu ada strategi marketingnya ya, mengelompokkan customer supaya tim marketing bisa menargetkan customer yang tepat. Itu biasanya pakai clustering di sini analisisnya. Nah, yang paling jarang dipakai itu reinforcement learning, karena reinforcement learning ini biasanya dipakai di robot. Sementara kita kan jarang jarang banget industri yang nge-develop robot ya di Indonesia. Biasanya di luar tuh gitu. Dan fun fact-nya sampai sekarang aku juga belum pernah dapet project yang harus menggunakan model reinforcement learning gitu. Kebanyakan di supervised dan unsupervised learning. Nah, untuk sekarang, untuk di sesi ini kita akan fokus di klasifikasi aja nih. Jadi kita tinggalkan regresinya, kita tinggalkan clustering, kita fokus di klasifikasi. Gitu. Dan apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah mengklasifikasikan ya, di mana kita udah punya data dan kita punya output yang isinya adalah kategori A, B, C, D. Terus tugasnya machine learning adalah mengklasifikasi data ini masuk ke kategori A, ke kategori B, atau ke kategori C. Gitu. Jadi beberapa contoh-contoh modelnya. Oke, nah klasifikasi itu bisa diimplement kemana aja sih, gitu kan? Jawabannya banyak banget teman-teman. Klasifikasi bisa ke mana aja sebenarnya. Salah satunya yang paling sering adalah retention. Aku nggak tahu teman-teman familiar atau enggak dengan retention, tapi zaman aku kuliah, zaman saya kuliah, saya nggak tahu apa itu retention. Gitu. Jadi retention adalah kalau teman-teman buka sosial media atau misalnya buka YouTube, di bulan ini rajin gitu nontonin. Di bulan depan teman-teman udah nggak buka YouTube lagi, mungkin karena sibuk atau hapus akun atau kenapa gitu ya. Nah, itu namanya retention. Uh, Teman-teman adalah termasuk orang-orang yang hilang. Jadi yang akan mendapat perhatian lebih dari tim marketing YouTube. Karena sebelumnya aktif, kok bulan depan hilang nih gitu. Ini adalah teman-teman yang churn namanya. Jadi dia menghilang dari platformnya. Biasanya dapat perhatian lebih nih. Biasanya ada hal-hal yang dilakukan kayak misalnya di reach out lewat email,
Kalau teman-teman pernah subscribe Spotify gitu ya, subscribe Spotify beberapa bulan aktif dengerin, terus tiba-tiba bulan berikutnya berhenti langganan, berhenti subscription. Biasanya kalau dari pengalaman aku, itu aku dapat notifikasi tuh, kalau aku langganan lagi aku dapat diskon, bayar segini buat 3 bulan, gitu. Itu contoh dari retention. Nah, di balik itu ada model machine learning-nya. Jadi dari behavior user, dari behavior customer, itu dilihat terus diprediksi. Oh, ini tanda-tanda dia mau churn nih. Karena kalau di Spotify misal dengerin lagunya sebelumnya 100 lagu per hari gitu ya. Terus hari ini tiba-tiba 10, besok 9, besok lagi 8. Ngurang terus nih. Berarti ini tanda-tanda mau dia bakal unsubscribe platform kita. Kita harus melakukan sesuatu, entah kasih diskon atau kasih recommendation system yang lebih bagus gitu. Itu contoh klasifikasi. Dan banyak contoh-contoh lainnya ya, kayak risk and fraud. Kalau teman-teman kerja di fintech, financial technology, itu biasanya ada transaksi-transaksi bodong gitu, transaksi fraud. Itu di baliknya udah ada model machine learning-nya. Jadi secara otomatis bisa ngedeteksi, oh ini transaksi fraud. Oh ini kalau di bank gitu biasanya kredit analis mau pinjaman itu udah ada. Kebanyakan ya di bank-bank yang modern sekarang itu udah ada model machine learning-nya di baliknya. Jadi kalau teman-teman ajukan loan itu dianalisis sama machine learning, oke, profilnya oke untuk kita ajukan pinjaman sekian, gitu. Nah, yang aku pernah kerjakan seperti apa? Jadi aku pernah mengerjakan juga di Artifact ya, dan di-publish juga nih di blognya, kalau teman-teman mau baca boleh di-scan di QR code yang ini. Jadi nama artikelnya itu AI Lead Gen, Driving Growth in Distributed B2B Markets with Data and AI. Apa itu gitu? Aku sebagai mahasiswa dulu nggak akan ngerti. Aku nggak tahu apakah teman-teman ngerti dengan title seperti ini. Karena ini bisnis banget. Tapi kalau aku throwback gitu ke zaman aku mahasiswa, aku nggak akan ngerti dengan bahasa ini. Apa nih AI Lead Gen? Apa ini maksudnya distributed B2B markets gitu. Tapi intinya teman-teman, AI Lead Gen itu adalah leads kalau dalam marketing bisa dicari ya definisinya. Leads dalam marketing. Leads itu artinya menargetkan customer baru atau menargetkan partner bisnis baru. Jadi kita membantu suatu bisnis, suatu klien untuk mencari partner baru menggunakan data dan AI. Intinya itu. Gimana sih caranya? Nah, aku udah menemukan ini. Jadi ini real story. Klien aku salah satunya adalah wine company. Agak nyeleneh dikit, it's okay ya. Jadi klien aku beneran wine company. Dia salah satu wine company terbesar dan dia juga salah satu merek luxury yang cukup terkenal gitu. Yang kalau aku sebutin, aku yakin teman-teman tahu sih dengan company ini. Jadi mereka tuh sebelumnya besar di Europe dan mereka mau expand their business di Asia. Jadi waktu itu targetnya adalah 28 cities dari 15 negara di Asia dan Pasifik. Jadi Australia masuk. Pusing-pusing tuh yang analisis data dari 28 kota di Asia dan Pasifik. Nah, mereka simple pengennya. Mereka pengen tahu bar club yang high energy. Mereka cuma pengen nargetin high energy. Tapi ketika kita tanya, emang high energy definisinya gimana? Definisinya nggak pernah konsisten. Ada yang bilang, oh itu yang ada live musicnya. Ada yang bilang, oh yang ada dance floor-nya, ada DJ-nya gitu. Cuman nggak pasti juga, kayak ada bar yang oke ini nggak ada DJ-nya tapi masuknya high energy. Ini nggak ada live musicnya tapi masuknya high energy. Jadi kayaknya definisi high energy cuma mereka lah yang tahu ya gitu. Yang dimana itu sesuai banget dengan tugasnya machine learning. Kita punya input, kita punya output. Inputnya data dan outputnya apakah dia high energy atau bukan. Dan machine learning lah yang pikirin definisi high energy-nya seperti apa. Jadi di kasus ini kita bisa implement machine learning. Gitu. Nah, gimana caranya? Waktu itu aku pakai Google Maps data. Jadi aku scraping data Google Maps. Kalau kita lihat nih di Google Maps data, itu banyak banget informasi yang kita bisa dapat. Ada
nama store-nya jelas ya, ada rating, review, ada harga-harga barang-barang yang dijual. Jadi kalau kita ke sana kira-kira kita menghabiskan berapa gitu dalam sekali duduk. Terus ada lokasinya, ada bahkan ada about ini nih yang menolong sekali. Mungkin aku share screen dulu kali ya data Google seperti apa. Kayak misalnya, oh ini apa? Oh karaoke, weh, tempat karaoke. Nah di sini kita bisa lihat nih, oke per person biasanya ngabisin 50.000, 150.000. Ada websitenya juga, ada jam buka nih. Terus kita bisa tahu kapan dia ramenya. Terus kita bisa ngeliat menunya juga. Kita bisa ngeliat reviewnya. Kita bisa lihat kan, jadi ini tuh sebenarnya tempat apa sih? Terus ada about-nya. About-nya tuh biasanya yang paling kepake gitu. Karena di sini kita bisa tahu, oh dia jualan alkohol. Terus kita juga bisa tahu, oh dia payment-nya bisa credit card, debit card, dia ada parkiran, terus crowd-nya biasanya kayak gimana, grup, turis, terus atmosfer, casual, cozy, trendy gitu. Yang mana, aku nggak share, sorry banget. Kita ulang ya. Jadi ini ada ini, bentar, aku random klik deh. Nih. Misal ini gitu. Kita bisa tahu nih alamatnya di sini. Kita juga bisa tahu harganya sih ada 50.000 sampai 75.000 per orang. Jadi kalau datang ke restoran ini kita mungkin akan menghabiskan segini. Terus kita juga bisa tahu jam bukanya dan kapan dia sibuk. Gitu. Ini kalau restoran ini sibuknya di jam-jam malam ya, jam 6 sampai jam 9. Terus selain itu kita bisa lihat menunya di sini. Kita bisa lihat reviewnya juga. Jadi kelihatan nih review orang-orang gimana, apakah bagus. Dan kita dari review juga kita bisa tahu ya. Dia dia tuh restoran yang kayak apa, dia bisnis yang kayak apa gitu. Terus dari about juga kita bisa lihat apa yang dia jual. Karena kalau kita kerja sama klien kita adalah wine company dan kita nargetin tempat yang gak jualan wine kan untuk apa gitu, nggak bisa partneran. Jadi kita harus mastiin dia memang jualan produknya. Terus di sini kita bisa lihat crowd-nya seperti apa. Oh ini biasanya didatengin sama university students, didatengin sama group of people. Terus payment-nya juga kita bisa lihat credit card, debit card, gitu. Terus ada parkiran atau enggak. Dan ini highlight. Nah ini kita bisa dapat nih, apakah dia ada live musicnya atau enggak. Yang mana itu penting banget ya buat menentukan apakah bisnis itu considered sebagai high energy atau bukan. Gitu. Balik lagi ke sini. Selain kita punya Google Maps data, kita juga punya internal data. Jadi dari bisnis name-nya bisa kita cocokin nih dengan Google Maps data. Pakai algoritma apa gitu ya. Terus dari address juga bisa kita cocokin untuk memastikan, oh ini cabang yang benar. Terus dari internal data kita bisa tahu, oh bisnis ini high energy, bisnis ini bukan high energy, bisnis ini high energy. Gitu. Terus training datanya seperti apa? Training datanya seperti ini. Jadi di sini biru itu dari internal data dan ini nggak akan dipakai untuk data training yang biru. Kalau yang hijau itu dari Google Maps, number of reviews, ratings, opening hours dan lain-lain. Karena data Google Maps banyak banget, kayak ada 300 kolom tuh ada gitu. Terus dia high energy atau enggak. Nah, prediction datanya seperti ini dan nanti setelah di training kita akan dapat probability score-nya. Oke, ini 0,85% high energy deh. Ini 32% high energy. Yes. Dan ini aku bisa bilang salah satu project yang menarik banget buat aku karena saya beneran bisa merekomendasikan calon partner bisnis ke klien gitu. Ini loh calon partner bisnis kalian, mungkin bisa kalian hubungin untuk coba jualan produk kalian di sini. Gitu. Yang mana waktu itu mereka udah punya data sekitar 700-an store name dan kita tambah 50%-nya berarti sekitar 300-an ya. 350-an store name baru yang bisa mereka reach untuk jualan di situ. Itu salah satu contoh klasifikasi
klasifikasi use case yang mungkin sangat amat berguna gitu buat klien. Tuh, kalau teman-teman mau baca boleh lagi promosi lagi ada di sini artikelnya. Di artikel ini lebih jelas sih, lebih detail juga gitu. Oke, kita masuk ke machine learning workflow ya. Tadi introduction aja, introduction contoh implementasi klasifikasi machine learning itu seperti apa. Nah, sekarang masuk ke machine learning workflow. Jadi, aku yakin teman-teman udah hatam kali ya sama machine learning workflow. Kita retrieve data, terus ada data processing yang di dalamnya ada data cleaning dan data transformation. Terus setelah itu kita training model dan kita evaluasi modelnya itu seperti apa. Kalau misalnya udah bagus, kita deploy. Kalau misalnya belum bagus, kita balik lagi nih ke bagian data processing. Kita coba perbagus lagi datanya supaya hasil modelnya lebih bagus gitu. Dan aku bisa bilang teman-teman dari sebenarnya tergantung ya, depends on the project yang kalian lakukan. Tapi aku bisa bilang kalau data processing itu takes banyak banget waktu. Mungkin 70%, 80% waktu kalian ketika mengerjakan machine learning project itu habis di data processing. Modelingnya mah dikit, cuma 5% doang paling, karena kan kita udah pakai libraries ya, misal kita pakai scikit-learn gitu. Kita pakai sklearn, ya udah tinggal panggil aja fungsinya, feed datanya, dapet deh gitu modelingnya. Terus model evaluation juga cukup makan waktu. Kita coba lihat, kita harus pilih metrik yang paling relevan dengan tujuan dari projectnya supaya nggak salah ngelihat angle. Terus setelah itu deployment. Nah, deployment ini biasanya paling repot karena kalau di company yang tag-nya udah mature, kalian bakal banyak minta akses ke divisi lain dari pengalaman saya gitu. Jadi kita mau deploy model, kita ngomong dulu sama divisi lain, minta akses segala macam, terus mikirin gimana integrasinya, baru deh modelnya ke deploy. Cuman yang paling takes time, yang paling melelahkan itu untuk aja data processing. Nah, data processing itu kebagi jadi dua menurut aku. Dia cleaning and exploration, jadi bagian ngebersihin data, bagian kalian mengenal datanya. Dengan yang kedua feature engineering atau transformation gitu. Feature engineering ini works of art ya. Jadi kalian benar-benar nyeni banget di sini. Bagian seninya di sini. Dimana kalian udah kenalan sama data, oh datanya kayak gini. Oke, kita bisa mengengineeringkan fiturnya seperti ini. Nanti akan kita bahas. Nah, data cleaning cukup cukup melelahkan karena sebenarnya kerjaannya gitu-gitu aja. Kita cek missing values, kita cek duplicate rows, kita cek apakah ada teks yang inconsistent, kita cek apakah ada values yang impossible yang kayak nggak masuk akal deh. Terus kita cek apakah ada data type yang salah gitu. Sebenarnya isinya ngecek-ngecek aja, tapi sebenarnya mudah tapi repetitif dan agak nguli gitu ya. Makanya terkesan ribet gitu. Begini-begini aja. Gitu. Dan sebenarnya aku udah menyiapkan Jupyter Notebook di sini. Cuman disclaimer dulu, Jupyter Notebook ini generated by AI, jadi aku bikin PPT-nya. Saya bikin PPT-nya, terus saya masukin ke AI, tolong bikinin Jupyter Notebook dari PPT ini. Gitu. Jadi kalau bisa ada salah-salah, salahkan AI-nya. Buat teman-teman yang mau lihat, itu ada di chat ya, untuk Jupyter Notebook-nya. Tapi kurang lebih biar ada Python ya, kurang lebih kayak begini. Jadi pertama aku minta si data untuk di-generate secara random. Jadi kita nggak pakai data asli, tapi kita pakai data dummy. Ini proses generating datanya. Nah, bentuknya kayak begini. Misal kayak si tadi ya, si si high energy kasus high energy tadi itu di Python di data frame kurang lebih bentuknya kayak begini. City-nya ini number of reviews-nya, 6 followers, ratingnya berapa, apakah dia open late, sign up date, apakah dia energi apa bukan, terus average pen roll. Nah, average pen-nya agak beda-beda nih karena kita main di 15 negara. Jadi ada yang pakai peso, ada yang pakai Singapura dolar, ada yang pakai ringgit.
ada yang pakai Jepang ya, yen, ada yang pakai Australian dollar, ada yang pakai rupiah, yang mana currency itu beda-beda gitu. 18.000 rupiah murah banget kan, cuma $1. Tapi 18.000 Singapura dollar itu udah gede banget. Gitu. Jadi biar machine learningnya nggak bingung, ada hal yang harus kita apa ya, yang harus kita ubah lah dari currency ini. Gitu. Nah, oke, balik lagi ke data cleaning and exploration. Biasanya ketika di part data cleaning itu simple sih. Yang harus kita lihat ya kita lihat gitu ya. Apakah dia ada data yang hilang. Oh, di sini kasusnya karena kita pakai data dummy ya. Di sini ada rating nih 320 rows, ratingnya hilang. Oke. Terus kita harus pikirin nih. Terus kita harus pikirin 320 rows yang ratingnya hilang, ini harus kita apain ya? Terus selain itu kita juga harus melihat class balance di sini. High energy itu dikit. Jadi di sini kita punya berapa data nih? 8.000 data. Yang high energy cuma 438 dari 8.000 data. Jadi itu sekitar 5%, sorry. Sekitar 5%. Yang non high energy 95%. Gitu. Kita juga harus pikirin ya karena ada imbalance ini. Cuman fun fact dikit, biasanya kalau di dunia nyata, kalau aku yakin teman-teman kalau ada kelas imbalance pasti pakai pakai apa ya, aku lupa nama librariesnya, tapi pasti di-balancing kan, disamain gitu antara kedua kelas ini. Tapi kalau di dunia nyata, biasanya kita hajar aja. Kita gas aja gitu, coba modeling, kalau hasilnya udah bagus ya udah kita nggak usah perlu melakukan apapun. Tapi kalau hasilnya belum bagus, baru deh kita coba balancing. Gitu. Karena biasanya kalau 95% dan 5% kayak gini, itu masih oke kasusnya. Yang udah imbalance banget tuh ketika 99% sama 1%. Gitu. Dan sebenarnya agak bahaya kan kalau kita ngebalancing secara asal, bisa-bisa dia overfitting atau underfitting segala macam. Jadi biasanya kalau nggak balance kita biarin aja dulu, kita coba untuk modeling. Gitu. Nah, oke deh, terus ini beberapa proses pembersihan datanya ya. Ini untuk handle duplicate rows. Ini untuk handle inconsistent text. Ini untuk handle impossible values-nya. Ini untuk handle missing values dan segala macam. Nah, terus missing values-nya ini kita apa? Nah, di sini kita isi pakai median. Gitu. Sah-sah aja. Sebenarnya banyak banget teknik lain untuk handle missing values. Bisa di drop aja, bisa diisi pakai median, bisa diganti jadi 0. Itu tergantung dengan jenis projectnya, tergantung dengan domain knowledge yang kalian punya ya. Kalian lah yang tahu kira-kira missing values ini di-handle-nya seperti apa. Tapi di contoh ini kita pakai median. Gitu. Nah, ini class imbalance-nya. Bukan high energy, dia banyak banget. Sementara high energinya cuma sedikit. Gitu. Ini contoh cara pembersihan data. Oke, kita balik lagi ke sini. Selanjutnya adalah feature engineering. Kita udah bersihin data, datanya udah rapi. Terus kita coba untuk lakukan feature engineering. Jadi apa itu feature engineering? Mungkin bahasa Indonesia rekayasa fitur ya. Jadi feature engineering ini adalah mengubah kolom-kolom yang kelihatannya nggak guna gitu, yang kelihatannya biasa aja buat model, kita ubah jadi sesuatu yang penting, jadi sesuatu yang bisa jadi sinyal buat model. Misalnya tanggal, tanggal sih seringnya. Kita punya tanggal 22 Mei 2025. Kita mau prediksi penjualan. Oh, kalau penjualan di weekend biasanya naik, atau kalau pas lagi high season biasanya naik gitu, di public holiday biasanya naik. Oke, kita kasih nih sinyal-sinyal ini. Apakah tanggal segini itu weekend? Berapa hari sampai sekarang gitu? Apakah dia high season? Apakah dia public holiday? Terus biasanya number of followers. Dan number of followers ini bisa kita translate jadi sesuatu juga kan, mega influencers gitu misalnya. Terus currency nih yang aku tadi bahas, yang saya tadi bahas. 50.000, SGD 39 dan lain-lain. Mungkin kita bisa ubah jadi dolar atau jadi satu currency yang konsisten. Jadi meskipun kita nge-training di kota-kota yang berbeda, modelnya nggak bingung kenapa ada yang angkanya 50.000, kenapa ada yang angkanya cuma 15 doang, kenapa ada yang 100.000, kenapa ada yang cuma 20 doang. Gitu. Jadi kita seragamkan lah currency ini. Itu salah satu contoh feature engineering. Dan feature engineering itu banyak banget tekniknya dan itu
seni menurut aku. Kita harus tahu, kita harus punya domain knowledge juga tentang datanya. Tapi kalau teman-teman tertarik nih untuk tahu lebih lanjut soal feature engineering, teknik-tekniknya gimana, itu boleh banget baca buku ini, Feature Engineering for Machine Learning dari O'Reilly. Dia lengkap banget isinya. Jadi kalau pengen tahu lebih lanjut, karena feature engineering ini menurut aku salah satu part yang paling krusial ya. Ketika kan banyak ya part-part untuk meningkatkan akurasi dari model. Kita bisa hyperparameter tuning, kita bisa coba untuk pilih model yang lebih advance, tapi biasanya kalau kita fokus di model, hasilnya nggak akan sesignifikan kita fokus di data, gitu. Jadi data ini part yang paling penting. Kalau ingin meningkatkan akurasi, fokus aja coba ke data dulu. Kalau datanya udah nggak bisa diapa-apain, baru fokus ke model gitu. Jadi feature engineering ini kita ngebantu model untuk menemukan sinyal yang penting gitu, supaya datanya lebih bermakna buat model. Jadi ini part paling krusial dan ya aku rekomen teman-teman untuk coba untuk fokus di sini lah di dalam data science project gitu. Nah ini contoh dari feature engineering yang pernah aku lakuin juga. Jadi misal nih ada dua toko. Toko yang pertama ratingnya 5, tapi reviewnya cuma 3. Toko yang kedua ratingnya 4,6, tapi reviewnya 4.000 gitu. Mana nih yang harus kita percaya? Nah, jadi ada metode namanya Bayesian average. Beginilah ya rumusnya. Jadi kita bisa kayak menstandarkan gitu. Kalau average-nya 5, reviewnya 3, di Bayesian itu jadinya 4,34. Kalau average-nya 4,6, reviewnya 4.000, dia jadi 4,6. Dan dari sini kita bisa kasih tahu ke model kalau jangan fokus ke average doang atau ke reviews doang, tapi kita bisa combine keduanya untuk dapat angka baru yang lebih bisa dipercaya sama model gitu dibanding kita cuma pakai average rating doang atau reviews doang. Gitu. Ini salah satu feature engineering yang bisa dilakukan dan hasilnya setelah aku pakai ini akurasi dari modelnya meningkat banget. Gitu. Itu deh, itu tentang feature engineering. Terus kita lanjut lagi ke model. Oh, uh, kita ke datanya dulu ya, ke Python-nya dulu. Nah, ini bagian feature engineering yang bisa kita lakuin nih. Ini kalau kita run, hasilnya begini. Jadi di sini kita punya D. Bentar. Oke. Nah, jadi di sini kan kita ada tanggal nih. Anggaplah itu sign up date gitu ya. Terus kita bisa ubah menjadi misal hari sejak dia sign up. Sign up-nya di tanggal 1 Juni 2025 itu berapa hari sih setelah dia sign up ini kalau kita butuh users behavior atau customers behavior. Terus is weekend, apakah itu weekend atau enggak, terus apakah itu high season atau enggak gitu. Jadi ini contoh implementasinya di Python kalau kita mau ngubah-ngubah tanggal menjadi sinyal yang lebih penting buat model. Nah, terus ini currency. Jadi di sini kita kayak bikin apa ya, mappingnya dulu gitu. 1 rupiah tuh berapa USD? Satu satu USD berapa Singapura dolar? Satu ya gitu. Gitu deh. Nah, terus hasilnya begini. Jadi yang sebelumnya kita pakai rupiah, pakai USD agak nggak konsisten gitu yang akan bikin modelnya pusing. Kita ubah dia jadi USD semua. Itu salah satu contoh feature engineering. Terus lanjut lagi yang si Bayesian average ini. Jadi kalau ada rata-rata dan ada count review, ada rating rata-rata dan count review, kita bisa ubah itu jadi angka yang lebih bermakna buat model di sini. Contoh implementasinya seperti ini. Gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Itu contoh feature engineering, contoh data processing.
gitu, yang memakan waktu 70% sampai 80% dari project data science. Lanjut kita ke modeling. Jadi di modeling jangan lupa hal pertama yang harus kita lakukan adalah trend test split ya. Kenapa kita butuh trend test split? Karena yang pertama supaya kita punya sisa data untuk ngecek apakah model ini cukup oke ketika dia ketemu sama data yang belum pernah dia pelajari. Gitu. Terus jadi kita bisa tahu apakah model tersebut overfitting atau underfitting. Karena kalau kita testing di data yang udah pernah dia pelajarin, kita nggak tahu kalau si model itu ngapal. Contoh kayak kayak anak sekolah aja lah. Pasti teman-teman juga udah tahu ya. Contoh kayak anak sekolah, anak kuliahan, dikasih materi, nih materinya gitu, pas ujian dikeluarin lagi. Ya jelas dia bisa jawabnya gitu kan. Tapi kalau dikasih soal yang agak beda dikit gitu, misal angkanya diganti atau apanya diganti, apakah dia bisa jawab gitu. Nah, dari sini kita tahu apakah modelnya udah bisa perform dengan baik atau belum ketika diuji dengan data yang berbeda dengan data training gitu. Ini contoh code-nya. Jadi di sini trend test split adalah hal pertama banget nih yang harus dilakukan. Biasanya pembagiannya itu 80% dan 20%. Tapi balik lagi, tergantung dengan project teman-teman. Kadang aku juga nge-splitnya tuh 70-30, kadang 90-10. Tergantung dengan jumlah data yang dipunya. Dan nge-splitnya nggak harus random gitu. Kadang kita bisa pilih manual juga tergantung kebutuhan. Kadang juga kita bisa split berdasarkan waktu, time window ya. Misal setahun ke belakang itu sebagai training, 2 bulan ke depan sebagai testing gitu. Bisa kayak begitu. Nah, kita tahu ya, model mesin learning itu banyak banget. Banyak banget. Untuk kalau kita ngomongin klasifikasi sendiri, itu wah banyak banget. Ada SVM, ada neural networks, ada XGBoost, SCATBoost, ada apa lagi? Logistic regression, linear regression, random forest, decision tree, banyak banget. Terus gimana sih cara kita menentukan model apa yang mau kita pilih? Jawabannya sebenarnya tergantung dengan projectnya. Jadi kadang kalau teman-teman aku nggak tahu kalau sebagai mahasiswa itu biasanya ngerjain project data science buat apa ya. Tapi dulu aku mahasiswa pengen banget pakai model yang emang udah advance gitu, yang udah canggih. Cuma nggak selalu harus model-model yang udah canggih. Karena biasanya di industri bos kita akan minta model yang bisa di-explain. Sementara model yang udah canggih kayak neural networks, terus model apa lagi ya, model-model canggih lain, itu susah untuk di make sense gitu. Jadi kalau butuh sesuatu yang bisa di-explain, pakai aja model-model yang simple dulu. Kayak misalnya logistic regression, linear regression gitu. Aku ada project sama beauty company, kita pakai linear regression di situ. Agak nggak make sense sebenarnya ya, karena kok project besar pakainya linear regression dan datanya juga cukup banyak kok pakainya linear regression. Cuman kita butuh itu karena kita butuh untuk mengexplain datanya. Jadi kalau mereka tanya, loh kok ini naik ya prediksinya? Kita bisa bilang, oh ya ini naik karena memang raw datanya, fiturnya itu juga naik. Ya. Kok ini turun, kita juga bisa bilang, iya karena bagian ininya turun yang ngebuat prediksinya turun juga. Jadi kalau butuh explain, mungkin bisa dicoba dengan model-model yang sederhana dulu. Kayak linear regression atau logistic regression. Jadi kita bisa memake sense-kan apa yang dilakukan oleh model tersebut. Kalau udah pakai XGBoost, udah pakai neural networks, wah pusing gitu untuk mengexplain hasil dari modelnya. Terus ada tergantung dengan shape datanya juga, jelas ya. Jadi kalau datanya tabular mungkin bisa pakai klasifikasi yang biasa dulu. Tapi kalau datanya udah image, teks, audio, udah data bukan tabular lagi, itu bisa pakai deep learning. Biasanya gitu. Biasanya kalau data tabular itu nggak butuh
Beda kalau data tabular itu nggak butuh um, model yang kompleks-kompleks banget. Terus complexity of signal. Seberapa kompleks sih data teman-teman? Kan di awal melakukan data exploration ya, kita cek korelasinya, seberapa kompleks sinyalnya. Kalau misalnya nggak kompleks-kompleks banget, kelihatan hubungannya linear, ya kita pakai model yang biasa aja. Tapi kalau kompleks gitu ya hubungannya, kita bisa pakai model-model yang lebih kompleks kayak boosting dan trace. Terus kita mau cost-nya kayak gimana, speed-nya kayak apa? Karena model yang semakin kompleks, speed-nya makin berat kan. Gitu. Dan ingat selalu start simple. Saya dulu sebagai mahasiswa pengennya yang langsung canggih, langsung advance, tapi jangan. Kita di industri janganlah yang langsung canggih, kita start simple aja, kita tunjukin kalau oke, ini bisa bekerja gitu. Nanti kalau misalnya udah diimplement dan kita butuh untuk meningkatkan kecanggihan modelnya, itu bisa kita tingkatkan. Tapi ingat selalu start simple. Gitu. Cuma biasanya ini yang sering banget aku pakai itu biasanya boosting gradient model. Yang paling aku suka adalah XGBoost karena dia ya udah pasti kalau pakai ini akurasi bagus dah udah gitu. Gitu. Dan kebanyakan kan di dunia nyata kita hubungannya nggak linear ya, hubungan antar data tuh nggak linear. Jadi XGBoost sudah paling sesuai, terus dia juga cepat, dia tersedia di scikit-learn juga, gitu. Cuman trade off-nya dia sulit diinterpretasi, mungkin bisa pakai Sharp gitu, bisa pakai Shapley diagram, cuman cuman kalau kita pakai Shapley diagram tuh kayak menginterpretasi agak susah juga. Ini kenapa turun? Kita lihat raw datanya naik, gitu kan. Kenapa turun ya? Agak nggak make sense gitu untuk di make sense kan. Jadi ya kalau ngejar akurasi, ngejar cepat, pakainya XGBoost. Gitu. Oke, itu tentang model. Model mah cepet aja ya. Kalau kita ngelihat code-nya juga ya gini-gini aja. Mana dia? Nah ini kita tinggal panggil XGB classifier, terus di sini terus kita feed. Ini pakai pipeline. Terus kita feed dan udah gitu kita dapet modelnya, terus kita bisa prediksi pakai itu. Nah, part terserunya menurut saya adalah model evaluation. Gimana kita bisa mengevaluate modelnya, apakah model ini udah perform well dan udah ready for production gitu. Karena kalau kita pakai metrik yang salah, kita keliru dikit pakai metrik, kita ngeliat dari angle yang salah, bisa jadi decision making kita juga salah, yang mana itu bahaya kan. Sama lah kayak data gitu, kalau teman-teman analisis datanya dari angle yang salah, bisa jadi ada bias tuh di pengambilan kesimpulannya. Gitu. Makanya aku paling suka itu part model evaluation. Part model evaluation ini paling apa ya, paling yang saya tunggu-tunggu gitu lah dalam project data science karena uh, ya ini part yang paling krusial ya untuk menentukan apakah project sudah selesai, sudah berhasil ataukah harus mengulang dari data processing. Banyak banget apa namanya evaluation yang bisa kita pakai. Ada yang paling simple akurasi, ada F1 precision recall, ROC, AUC dan lain-lain gitu. Cuman satu hal yang harus diingat, jangan pernah percaya dengan metrik akurasi. Karena metrik akurasi itu bisa sangat misleading. Misal, teman-teman mendeteksi bikin model computer vision gitu ya, klasifikasi dari hasil rongsen. Apakah dia paru-paru normal atau paru-paru yang mengidap TBC. Tapi faktanya, penderita TBC di Indonesia itu sekitar 1 juta penduduk per tahun. Kalau berdasarkan data, itu kita adalah negara kedua terbesar penyumbang TBC. Cuman kalau di percentage dari total penduduk kita itu sekitar 0,45%. Yang bisa dibilang untuk nyari hasil rongsen TBC meskipun jumlahnya banyak, tapi tetap dikit juga gitu dibanding dengan paru-paru yang normal. Jadi ada kemungkinan susah nih untuk mencari hasil rongsen TBC.
gitu. Jadi kita asumsikan ya, distribusinya seperti ini. Jadi bayangkan kalian bikin model memprediksi TBC, tuberkulosis, dari hasil ronsen. Nah, datanya paru-paru normal yang kalian punya itu ada 95,5%, tapi TBC itu 0,5% data ronsennya. Yang mana ini sangat imbalance kan. Kurang lebih begini nih. Jadi ini kelasnya, ini kategorinya TBC ada 100 data, yang normal ada 22.222 data. Tapi modelnya karena data TBC ini cuma dikit, modelnya tuh error, dia nggak bisa mempelajari data TBC. Jadi dia memprediksi semua paru-paru, semua data rongsen paru-paru adalah normal. Jadi TBC diprediksi 0, nggak ada yang diprediksi TBC, dan semuanya 22.322 diprediksi normal. Kalau kita pakai metrik akurasi, jumlah benar dibagi total data, hasilnya 99,5%. Sebagai data scientist yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ngecek secara dalam gitu ya, hasil prediksi seperti apa, pasti seneng banget dapat akurasi segini. Wow, model kita udah bagus nih, gitu. Udah siap ke production, gitu kan. Nah, terus di deploy deh ke production, nggak ada sama sekali yang diprediksi TBC. Bahaya malah ya. Karena orang yang mengidap TBC kan emang harus dapat penanganan lebih, harus cepat juga supaya nggak menular ke orang lain. Kalau modelnya nggak bisa mendeteksi TBC, berarti bahaya buat orang yang mengidap TBC itu sendiri gitu. Jadi jangan percaya dengan metrik akurasi, teman-teman, better pakai metrik yang lain. Terutama ketika datanya extreme imbalance kayak begini. Nah, terus pakai apa? Biasanya kalau di klasifikasi kita pakainya recall dan precision. Gitu. Di sini ada yang namanya confusion matrix, di mana kita ngebagi hasil prediksi menjadi aktual kelas negatif, positif, dan predicted kelas negatif dan positif. Terus kita bisa cek tuh dari situ recall dan precision. Itu kayak gimana? Misal dari data si TBC paru-paru tadi ya. Kan tadi untuk TBC modelnya nggak mampu memprediksi. Jadi semuanya diprediksi paru-parunya normal. Dengan akurasi kita dapat akurasi 99,5%. Nggak terdeteksi lah. Dikira modelnya udah perform bagus-bagus aja gitu. Tapi kalau pakai confusion matrix, ini confusion matrixnya nih. Di sini ketika negatif, yang diprediksi negatif itu 22.222 dan actualnya juga 2.222. Terus ini false negatifnya, dia sebenarnya positif tapi diprediksi negatif sama model itu ada 100. Gitu. Terus yang diprediksi positif itu 0. Recall-nya kelihatan deh. Dari recall itu apa? Recall itu dari semua TBC, berapa yang kita prediksi TBC. Itu 0 kan. Jadi 0% nih kelihatan, oh recall-nya jelek. Terus precision. Dari semua kasus TBC, berapa banyak yang sebenarnya punya TBC. Dari semua yang kita prediksi TBC, berapa yang benar gitu. Dan 0% juga karena kita nggak memprediksi TBC sama sekali. Kalau kita pakai akurasi, kita seneng nih 99,5%. Tapi kalau kita pakainya recall dan precision, kelihatan kalau model kita sebenarnya nggak bagus. Model kita sebenarnya bermasalah gitu. Terus gimana sih cara ngebedain antara recall dan precision? Jadi mana sih yang harus kita pilih gitu kan? Sebenarnya tergantung dengan kasusnya. Kita balik lagi ke kasusnya. Misal kita mau memprediksi penyakit, ada TBC atau enggak. Nah, recall itu nunjukin berapa banyak dari semua TBC, berapa banyak yang bisa kita tangkap dengan modelnya. Berarti di sini kita ngomongin berapa banyak kasus yang akan kita skip. Yang mana bahaya kan kalau ada kasus TBC yang kita skip. Berarti recall ini salah satu metrik yang penting untuk di project ini. Terus precision itu ngomongin false alarm. Jadi dari semua yang diprediksi TBC, berapa banyak sih yang sebenarnya punya TBC? Jangan-jangan dari 50 yang kita prediksi TBC, cuma 10 yang beneran TBC. Berarti ini cause of false alarm. Mana nih yang mau teman-teman pentingin, mana yang mau diprioritasin, dan mana yang mau
ditoleransi gitu. Nggak apa-apalah yang bagian ini banyak salah, yang penting yang ini jangan. Kalau di kasus TBC, menurut aku itu recall. Karena kita nggak boleh kelewatan kasusnya kan. Kita nggak boleh nge-skip, nggak boleh ada kasus yang ke-skip karena bahaya. Tapi kalau precision, ada paru-paru normal tapi diprediksi TBC nih. Nggak apa-apa lah gitu kan, kita cek jaga-jaga gitu. Jadi kita fokus ke recall nih di sini. Jadi recall itu nggak boleh ada yang miss, tapi precision itu nggak boleh ada yang salah prediksi. Gitu. Gimana kalau kita, menurut kita dua-duanya penting, itu ada metrik lagi namanya F1 score. Itu untuk menyeimbangkan antara precision dan recall. Gitu. Nah, contoh nih di sini. Misal kita udah balik lagi ke kasus TBC tadi ya. Kita udah train model pakai beberapa, misal XGBoost, SVM, Random Forest, Logistic Regressions, Naive Baseline. Oh, Naive Baseline ini kayak model random aja gitu, bukan model asli. Nah, di sini kita bisa lihat XGBoost dari kasus TBC yang diprediksi TBC itu ada 90. Tapi yang miss itu ada 10. Jadi 10 orang sebenarnya TBC tapi diprediksinya enggak TBC. Ups. Terus di sini dia normal tapi diprediksi TBC ada 100 orang. Ini yang normal dan diprediksi normal segini. Akurasinya 99% nih. Semua model akurasinya 99%. Tapi di precision tadi apa? Precision adalah false alarm ya, dari yang kita prediksi TBC, berapa yang sebenarnya beneran TBC. Berarti ini kan yang kita prediksi TBC itu ada 190 nih. Yang kita prediksi TBC 190. Yang beneran TBC itu ada 47%-nya. Tapi kalau kita compare dengan model lain, SVM 20% doang. Dari 190 yang beneran TBC 20%. Random Forest 51%. Dari yang TBC yang beneran, dari yang semua yang diprediksi TBC, yang beneran TBC 50%. Nah, dari angka-angka ini kalian bisa pilih mana nih yang oke. Kayaknya XGBoost sama Random Forest oke lah ya, bisa kita bilang. Karena artinya dari semua yang diprediksi TBC, sekitar setengahnya beneran TBC. Gitu. Nggak apa-apa lah setengahnya lain kita periksa juga gitu. Daripada kita banyak miss kasus TBC. Nah, recall-nya nih. Recall itu nunjukin seberapa banyak kita miss. Seberapa banyak kita nangkep kasus TBC. Di XGBoost kita nangkap 90%. Jadi dari semua yang kita prediksi TBC, ini udah cover 90%-nya. Sisanya 10% itu sebenarnya dia TBC, tapi nggak keprediksi TBC. Gitu, karena kesalahan model. Oke lah ya, untuk yang XGBoost kita miss 10%. Nah, untuk yang SPM, ini bahaya nih, karena kita miss 50%. Dari semua yang keprediksi TBC, itu cuma 50% doang kita dapatnya. 50% lainnya keprediksi sebagai normal. Gitu. Nah, ini F1. Ini menyeimbangkan keduanya. Jadi, dari semua model ini, mana nih kira-kira yang teman-teman pilih? Kalau buat saya pribadi, XGBoost oke. Random Forest juga oke. Tergantung kita mau memilih metrik yang mana. Kalau kita pikir precision dan recall dua-duanya sama-sama penting, kita bisa pilih yang F1-nya besar. Tapi kalau kita berpikir recall penting sih, kita prioritasin recall, kita bisa pilih XGBoost. Gitu. Kalau kita prioritasin precision, kita bisa pilih random forest. Gitu. Nah, ada yang namanya, aku nggak tahu apakah teman-teman udah belajar ini ya, tapi ada yang namanya precision recall trade-off. Apa itu precision recall trade-off? Jadi, ketika kita ngejar precision tinggi, kemungkinan besar recall-nya kecil. Tapi kalau kita ngejar recall tinggi, kemungkinan besar precision-nya kecil. Jadi kita harus cari titik optimum di mana precision dan recall-nya ini pas gitu. Nah, jadi sebenarnya selain kita milih model, kita tuh juga bisa milih probability score. Biasanya secara default, probability score-nya kita di 0,5 kan. Kalau dia lebih dari sama dengan 0,5, kita predict true. Kalau kurang dari itu, kita predict false. Biasanya begitu. Tapi gimana kalau kita geser-geser nih probability score threshold-nya?
Threshold-nya kita buat di 0,8 baru diprediksi true. Atau kita buat di 0,3 baru diprediksi true. Nah, jawabannya bisa. Aku tunjukinnya di sini aja deh. Dia ada di sini. Nih ya. Ini pakai data dummy ya sekali lagi. Jadi saya nggak beneran nge-training modelnya. Ini data dummy yang di-generate secara random. Nah, di bawah, di x-aksisnya, ini adalah probability score. Apa yang terjadi kalau threshold-nya kita tentuin 0. Jadi semua kita prediksi true gitu. Gimana kalau threshold-nya kita di 0,2. Jadi kalau probability score-nya lebih dari sama dengan 0,2, kita prediksi true. Kurang dari itu kita prediksi false. Jawabannya ada di sini. Jadi yang oranye ini recall, yang biru ini precision. Ketika 0,2 nih, dia recall-nya itu ada di lebih dari 80%. Bagus banget ya. Tapi precision-nya rendah banget gitu. Artinya apa? Ketika probability score-nya rendah, kita nangkep banyak sekali kasus TBC. Tapi banyak sekali false alarmnya gitu. Kita nangkep lebih dari 80% kasus TBC, tapi banyak banget. Jadi, tapi yang beneran TBC itu cuman kurang dari 20%. Banyak noise-nya nih. Gitu. Terus kalau ini tengah-tengahnya. Kalau kita sekitar 0,6-an nih, kalau threshold-nya kita buat 60%, gimana? Ini sekitar 20%. Jadi kita cuma nangkep 20% kasus TBC, dan noise-nya juga banyak ya. Gitu. Presisinya cuma 20%. Jadi di dalam semua yang diprediksi TBC, itu cuma 20% yang beneran TBC. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa lihat nih, kira-kira threshold-nya bisa digeser-geser nggak? Bisa diubah-ubah nggak? Dan kalau untuk aku sih mungkin oke di sini kali, di sekitaran sini nih, di sekitaran 0,2. Karena kita prioritasin recall. Precision-nya jelek nggak apa-apa, banyak noise nggak apa-apa, yang penting recall-nya bagus gitu. Untuk kasus TBC. Gitu. Itulah yang namanya precision recall trade-off untuk identify optimum probability score. Jadi biasanya nih kita meeting sama bos-bos gitu ya. Ini hasil modelnya, ini precision recall trade-off-nya. Kalian mau pilih yang mana gitu. Dibebaskan aja. Pilih deh sana. Pengen threshold yang berapa. Di sini. Nah, ini ada tabelnya ya, contoh. Kalau threshold-nya kita buat 0,1, recall-nya kita bisa dapat 100%. Tapi banyak noise-nya. Precision-nya cuma 11%. Jadi dari semua yang diprediksi TBC, yang beneran TBC itu cuma 11%. Jadi kita kerepotan nanganin 90% lainnya gitu. Ini normal kok diprediksi TBC sih, kan annoying juga ya kalau terlalu banyak. Gitu. Kalau di default di 0,5, 90%, kita bisa dapat kasus 90% dan presisinya di 47%. Tapi kalau thresholdnya makin tinggi ini, kita bisa dapat precision bagus di 84% di sini. Tapi recall-nya 44%. Jadi dari semua yang keprediksi TBC, kita cuma nge-cover kasus 44%. 60% sisanya nggak keprediksi. Gitu. Balik lagi ya. Jadi dari sini, dari threshold ini, kita bisa pilih kira-kira mau prioritasin yang mana untuk milih model dan threshold yang memang sesuai dengan use case yang lagi kita kerjakan. Gitu. Nah, terakhir teman-teman, ini salah satu model evaluation yang sering aku pakai. Biasanya kalau aku present ke bos-bos yang bukan orang IT, yang nggak ngerti, yang pusing apa itu precision recall. Jangankan non-IT ya, orang IT aja kayak sering kebalik-balik gitu, apa itu precision dan recall. Nah, biasanya pakai Gantt chart. Ini bisa di Google. Kalau teman-teman penasaran apa itu Gantt chart. Tapi Gantt chart ini menunjukkan, misal balik lagi nih tentang kasus TBC. Ini menunjukkan seberapa bagus model kita. Jadi cara bacanya di sini. Jadi di bawah ini berapa banyak customers yang dikontak, berapa banyak orang yang dikontak, dan berapa banyak kasus yang tercover. Jadi di sini kita bisa bilang
kita misal cuma ngontek 40% orang aja. Tapi dari 40% ini kita udah nge-cover 80% kasus TBC gitu. Jadi nggak perlu dikontak semuanya, kita cuma cukup kontak 40%, kita udah nge-cover 80% orang yang kita cari. Tuh, ini berlaku juga kayak misalnya di misal promosi, tim marketing pengen promosi dan nargetin orang-orang yang seperti ini, orang-orang khusus kelompok A. Kita bisa bilang, kalau nih dengan model ini, kalau kalian percaya dengan model ini, kalian cuma perlu kontak 40% dari list data yang ada. Kalian udah ketemu, kalian udah ngehubungin 80% orang yang kalian target. Itu namanya gain chart, dan biasanya kalau present ke klien, present ke bos, sering banget kita pakai gain chart dibanding pakai beginian. Karena beginian sangat teknikal ya. Ini kayak cuma bisa dibaca sama data scientist sama ya engineer aja. Tapi kalau ini dia lebih universal, lebih mudah dimengerti juga gitu sama orang lain. Nah, Python-nya seperti apa? Python-nya seperti ini, teman-teman. Jadi ini ngoding manual sih. Jadi gimana caranya? Jadi kita nge-sorting ini dari probability score-nya. Ini ya, probability score-nya di-sort dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu. Terus ya udah. Nanti dibuat chart seperti ini. Ini kodenya. Kodenya sudah ada di sini juga kalau teman-teman mau ngecek. Gitu. Dia pakai cumulative sum ya. Pakai cumulative sum, terus nanti kelihatan. Kita cuma perlu ngecek 40% orang doang untuk capture 77% kasus. Gitu. Di sini. Oke deh. Mungkin sekian itu aja materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kalau bisa merangkum gitu ya, kita balik lagi, rangkum dikit. Jadi di awal saya mengenalkan model klasifikasi yang pernah saya bangun seperti apa. Ada artikelnya di sini kalau teman-teman ingin pelajari. Terus juga kita belajar tentang machine learning workflow and how to implement itu di Python. Kita belajar dari data processing dulu. Terus kita belajar data cleaning dan feature engineering, kemudian tentang modeling dan gimana cara memilih model, dan yang paling seru menurut saya itu di bagian model evaluation. Kita belajar gimana membedakan recall dan precision dan memilih metric evaluation yang tepat sesuai dengan project yang lagi dikerjakan. Selain itu juga ada Gantt chart yang menunjukkan model evaluation yang bisa lebih dimengerti untuk orang non-IT. Gitu. Oke, baik. Sekian dari saya, teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sekarang. Untuk sesi kelas saya kembalikan ya ke Ibu Jurike. Silakan. Baik, terima kasih Bu Mas. Aduh, ini kita benar-benar saya tertarik banget ya Bu. Jangan percaya apa tuh tabel akurasi gitu ya. Itu yang harus dicek apa ya. Mungkin tadi ya eh apa tadi recall atau apa tadi. Aduh, mau Precision. bagaimana? Precision recall atau precision gitu ya, mana yang mau ditentukan. Oke, mana yang mau dipilih? Oke, silakan teman-teman. Nextnya kita ada sesi tanya jawab. Boleh apa? Raise hand ataupun diketik ataupun apa open mic-nya juga silakan. Oke, Eva mau bertanya silakan Eva. Open Mau mic tes aja. suara saya apa terdengar? Sudah saya dengar. Oke, ya terima kasih Bu Jurika. Eh, mungkin maaf kalau pertanyaannya agak abstrak, tapi ketika kita ngomongin membuat suatu model ya, apalagi yang bentuknya itu high stake gitu, di mana mistake-nya itu bisa costly banget. Biasanya di industri
ada rangkaian kayak tesnya kah gitu, kayak layaknya kalau software biasa kan ada unit test, integration test, end to end. Nah, untuk pemodelan mesin learning sendiri tuh biasanya gimana workflow-nya sendiri? Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih banyak uh, dari Evelinggar ya. Pertanyaannya bagus sekali. Iya, betul. Jadi, um, mesin learning ini memang agak bahaya ya dia. Kalau salah prediksi, mungkin kerugiannya itu bisa berdampak besar sekali buat industri. Jadi, itu tadi, mungkin saya share screen lagi. Itu tadi, jadi kita punya banyak sekali testing. Jadi sebelum kita benar-benar yakin kalau model ini udah oke untuk masuk ke production, untuk dipakai oleh orang banyak, kita melewati banyak sekali testing. Salah satunya si recall and precision ini. Gitu. Jadi kita cek akurasinya, kita lihat gimana, apakah sudah oke secara di atas kertas ya. Karena ini kan masih teori. Kita masih belum yakin nih kalau kita udah implement ini ke production, dipakai banyak orang, apakah performanya sama seperti ini atau enggak. Kalau misalnya di atas kertas dari recall and precision secara teori udah oke, biasanya itu kita coba untuk implement ke sistem, tapi belum seluruh user pakai. Misal apa ya? Misal kita uh, bikin model untuk fraud detection. Jadi transaksi ini fraud atau enggak gitu. Oh, atau loan prediction lah. Apakah orang ini boleh dipinjamkan loan atau tidak gitu. Jadi secara recall precision bagus, kelihatan dari gain chart juga bagus gitu. Oke, kita coba untuk naikin model ini dipakai sama beberapa orang. Belum sama semua orang. Jadi kita bikin A/B testing gitu. Ada kontrol variabel dan variabel yang dites. Kontrol variabel ini menggunakan metode lama. Misal sebelumnya kita udah ada model untuk memprediksi apakah orang ini bisa dapat pinjaman atau tidak, tapi caranya lebih manual gitu misal. Terus kita bandingkan nih A/B testing si kelompok A dan si kelompok B. Kita bandingkan, kita lihat, oh oke, secara A/B testing si model udah bagus nih, udah bisa menyamai performa kelompok A yang masih dilakukan secara manual. Kalau pakai model kan lebih apa ya, lebih cepat ya untuk mengambil keputusannya dibanding dilakukan secara manual. Oke, dari A/B testing bagus, kita coba untuk perluas lagi penggunaannya. Jadi belum semua orang pakai, masih sekelompok orang mungkin 20% sampai 30% dari user yang pakai aplikasi tersebut gitu ya. Terus kita monitor terus, oke bagus. Oke, kalau udah bagus baru deh kita implement secara keseluruhan gitu. Gitu sih paling. Jadi selain ada testing dari precision recall, kita juga ada testing secara berkala ya, dari user yang kecil dulu, kelompok orang kecil misalnya cuma 100 orang dulu, terus dinaikin lagi ke 1.000 orang, terus ke 10.000 orang, baru kalau memang udah oke banget, baru ke semua orang kita pakaikan modelnya gitu. Baik, Eva, apakah sudah menjawab? Iya Kak, sudah. Terima kasih banyak. Baik, kita lanjut. Silakan ada yang mau bertanya lagi. Ingat, tidak ada pertanyaan yang bodoh ya. Maksudnya jangan bilang, oh ini terlalu sepele, ini terlalu enggak. Apapun keinginan tahuan Anda, apapun hal yang nah, tiba-tiba Anda pikirkan, ini tidak ada yang bilang, oh ini mesti ada, kalau pertanyaan itu harus pintar, tidak ya. Kita bertanya karena kita tidak tahu, bukan dibilang dinilai dari apa bobot pertanyaannya. Oke, silakan teman-teman. Jika masih ada pertanyaan.
Masih ada? Oke. Ini ada yang penasaran katanya, April di proyek kakak yang recommended system pakai cara apa ya? Oke, menarik sekali pertanyaannya karena wah, emang recommendation system ini unik banget teman-teman karena yang pakai recommendation system kan company besar ya kayak Netflix, YouTube, terus e-commerce gitu. Yang mana mereka nggak mungkin nge-spill algoritma di baliknya apa. Jadi recommendation system ini termasuk cenderung lambat perkembangannya dibanding dengan cabang mesin learning yang lain kayak klasifikasi, regresi, kayak klasifikasi aja sekarang udah sampai ke Gen AI gitu kan, neural network udah sampai ke Gen AI. Tapi recommendation system gitu-gitu aja sampai sekarang karena ya perusahaan-perusahaan besar nggak mungkin lah nge-spill cara mereka bikin recommendation system kayak apa. Jadi dulu uniknya saat aku bikin recommendation system, kita selalu buka paper. Udah mirip akademisi gitu ya. Buka paper, kita baca dan coba kita implement. Dulu tuh kita coba pakai model-model yang udah advance. Aku lupa namanya, udah lama banget nggak megang. Aduh lupa banget. Recommendation system yang dari TensorFlow itu apa ya namanya? TensorFlow Recommenders kalau nggak salah. Iya. Dulu kita udah pakai recommendation system dari TensorFlow, terus recommendation systemnya Netflix. Netflix pernah publish paper soal recommendation system mereka. Itu namanya, aku lupa banget. Uh, Oke, nggak ketemu di Google. Ada, jadi Netflix pernah kayak ngadain lomba gitu ya, siapa yang bisa bikin recommendation system yang paling bagus. Nah, si pemenangnya ini dipublish lah paper ya, jadi kita bisa lihat algoritma di baliknya. Kita udah coba itu juga, kita coba berbagai macam cara, tapi hasilnya nggak bagus-bagus amat. Kita coba A/B testing, tadi kan aku cerita, kita coba A/B testing, kita coba untuk testing ke beberapa orang, tapi hasilnya ya ningkat, cuma kayak ningkat 1%, 2% gitu. Meningkat dikit banget. Sampai akhirnya kita coba untuk start simple. Oke, kita udah coba banyak banget recommendation system yang ribet-ribet nih. Tapi nggak berhasil-berhasil. Jadi kita coba start simple, kita pakai collaborative filtering. Recommendation system yang aku yakin teman-teman udah belajar juga kali ya, collaborative filtering. Nah, ternyata pas kita coba collaborative filtering, kita coba pakai cosine similarity untuk ngeliat kesamaan antara user dan antara film. Hasilnya jauh lebih bagus dibanding kita pakai recommendation system yang dari Netflix, recommendation system yang dari TensorFlow, recommendation system yang advance-advance lain gitu. Jadi start simple itu penting banget teman-teman. Ternyata collaborative filtering itu cocok untuk project recommendation system di company lama aku gitu. Oke, silakan jika masih ada lagi. Mudah-mudahan ya April udah puas ya dengan jawaban kita. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ada pertanyaan baru dari Adi Suryo. Kalau kita baru masuk ke domain yang benar-benar baru, misalnya kayak healthcare atau finance, gimana cara kakak biar bisa dapat domain knowledge, biar feature engineering yang dibuat itu tetap relevan? Karena berhubungan dengan tugas nih pasti. Tapi bagus banget. Oke, silakan. Iya, pertanyaannya bagus-bagus dan menarik-menarik ya, Bu. Oke. Gimana caranya? Jawabannya sebenarnya seiring dengan berjalannya waktu, kita sebagai fresh grad, seiring berjalannya waktu kita lama-lama hafal sendiri dengan datanya gitu. Jadi kita ngelihat data, sebagai orang data kita pasti langsung berhadapan dengan data. Dan kita pasti langsung cari tahu data ini maksudnya apa, data ini maksudnya apa, data ini maksudnya apa gitu.
Jadi lama-lama domain knowledge itu bakal ada sendiri aja gitu karena sering banget kita ngolah data dan melihat data. Dan mungkin sering-sering ngobrol sama senior di perusahaan tersebut kali ya. Jadi kita bisa tahu data ini kayak gimana gitu kerjanya. Gitu sih kalau dari aku. Karena dulu pas aku pertama kali fresh grade, aku langsung masuk ke video ya waktu itu. Aku juga nggak ngerti apa-apa gitu. Kayak marketing, ada bahasa churn, retention, terus waktu itu bahasanya apa lagi ya? Oh, monthly active user, daily active user itu kayak bahasa-bahasa yang baru banget buat aku. Tapi karena datanya sering aku liatin, aku sering dapat request bikin report berkaitan dengan itu, lama-lama ada sendiri gitu. Dan ketika bikin feature engineering tuh kayak sense-nya dapet aja sendiri gitu. Jadi jangan terlalu worry banget lah, jangan khawatir banget soal domain knowledge. Yang penting kita tetap mau belajar aja gitu. Baik, saya rasa cukup ya untuk sesi kita hari ini. Terima kasih, Kak Masi ya. Terima kasih untuk acara hari ini yang sudah sharing dan saya rasa sangat berguna. Untuk materinya ini kalau mau kita dapatkan, gimana caranya ini ada. Oh, bisa Ibu. Mungkin Terus teman-teman silakan on cam juga. Nextnya kita akan dokumentasi. Oke, silakan. Oke, nah bagi teman-teman yang membutuhkan sudah disampaikan ya di kolom chat untuk materinya. Jadi perdalam lagi. Oke, silakan on cam. Kita mau dokumentasi, sesi dokumentasi. Silakan teman-teman 1 menit. Oke, oke, baik silakan. Kak Jesslyn, pada bantu. Baik, untuk dokumentasi bisa saya ulangi. Pertama, untuk slide 1, 1, 2, 3, slide kedua, 2, 3, slide ketiga, 2, 3, slide keempat, 1, 2, 3, slide kelima, 1, 2, 3, dan yang terakhir slide keempat, 1, 2. Baik, sudah ya Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Kita boleh kasih reaksi juga ke narasumber kita hari ini yang sudah jelaskan dengan sangat baik ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi Bu, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi evaluasi. Jika Ibu masih ada kepentingan bisa meninggalkan Zoom ini atau ada acara lain boleh leave dari Zoom ini silakan Bu. Sekali lagi kita terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya ya Bu ya. baik Ibu Jerika, saya izin pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, selanjutnya teman-teman boleh isi evaluasi. Kita tunggu 5 menit ke depan untuk isi apa, evaluasinya. Nah, bagi teman-teman jangan lupa juga ini apa kita kalau nggak salah tinggal 3 pertemuan lagi ya atau 2 pertemuan lagi dengan sesi industri. Jadi saya harap teman-teman juga jangan miss untuk kerjakan tugas-tugas dan lain-lainnya ya yang dibutuhkan. Oke, ini silakan diisi form evaluasinya. Kita tunggu 5 menit ke depan. Sampai ketemu.
Eh, ya, ada pertanyaan di kolom chat, jadi mungkin Jesslyn bisa bantu. Oke, itu Bu ya untuk evaluasi.